Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina shiyama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang berbahagia, sudah lebih dari 20 sekian hari kita melakukan ibadah puasa, kemudian salat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, zikir-zikir yang kita lantunkan di bulan Ramadan ini. Sedekah kita mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan lahir batin pada kita sekalian, agar ibadah Ramadan yang masih tersisa ini dapat kita laksanakan sampai akhirnya. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT memerintahkan kepada kita agar senantiasa berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ini maknanya dua, nyebut di lidah, dengan lidah, bil lisan, atau zikrul lisan yang sering kita sebut zikir bil lisan. Yang kedua dengan hati, zikrul qalb. Makna tentu berbeda. Kalau zikir dengan lisan menyebut, dengan hati ingat. Dua ini nggak bisa terpisahkan. Nyebut pasti ingat. Kalau kita ingat, ya bisa nyebut, bisa juga tidak. Jadi perintah zikir ini kan wajib. Di mana saja kita berada, kapan saja, setiap waktu, kecuali tempat-tempat terlarang. Yang satu yang nggak boleh, di WC umpamanya, tetap diperintah untuk berzikir, tapi nggak boleh mengucap. Makna yang kedua, ingat. Ingat Allah saat kita buang air, itu boleh, diperintahkan. Tapi jangan lantunkan kalimatnya, nggak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah sambil buang air, nggak boleh. Jadi zikir dengan hati, zikrul qalb, pada saat kita di tempat-tempat yang terlarang, itu boleh. Kenapa kita diperintahkan ini? Karena di samping berasal dari Allah, dari Nabi yang diajarkan Nabi pada kita, dari Allah tentu di Al-Quran banyak. Karena zikir ini adalah merupakan terapi, pengobatan, obat. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan minal Qur'an, sebahagian dari Al-Quran, surah maupun ayatnya. Sebagian dari surah Al-Quran dan ayat Al-Quran itu syifa, ma huwa syifa, merupakan obat. Obat dalam makna yang sebenar-benarnya, bisa mengobati penyakit apa saja. Penyakit lahir batin bisa. Nabi dulu pernah itu disihir, kena sihir ini ya, oleh orang Yahudi. Ketika mandi di sebuah sumur, ternyata ada orang Yahudi meletakkan simpul-simpul di bawah, di dasar sumur.
Nabi mandi, pulang ke rumah panas tinggi. Turunlah 2 surah yang terakhir di Al-Quran. Ini dah di hadapan kita ini. Tuh, Al-Falaq, An-Nas. Tatkala Nabi panas tinggi, turun 2 surah ini. Nabi baca itu, amalkan. Turun, alhamdulillah. Seketika panasnya turun. Jadi ini bahkan 3 surah ini nih, yang di hadapan bapak sekalian dan ibu sekalian ini. Ini obat ini, pencegah penyakit panas. Apalagi saat sekarang ini, musuh kita ini dari tahun yang lalu ini 2 nih. Di bulan Ramadan khususnya nih. Nabi itu ketika selesai berperang Badar, duduk riung sama para sahabat. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang Badar. Perang Badar itu 70 hafiz Al-Quran yang wafat pada waktu itu, dibunuh oleh musuh. Tapi kata Nabi, masih kecil itu perang itu. Kita akan menghadapi perang besar. Sahabat heran, apalagi yang lebih besar di perang Badar? Jihadun nafs, perang melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Musuh yang paling berat pada kita itu bukan luar, diri kita sendiri. Makanya puasa sebagai jihad, jihadun nafs. Oleh karena itu Allah menggunakan kata kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Padahal kata wajib itu kan ada furidho, wujiba bisa, tapi kenapa Allah pilih kutiba? Dari asalnya kataba, tulis. Kutiba ditulis, tercatat. Makanya ketika kita berpuasa ini, karena itu adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Ketika kita meninggal di bulan Ramadan ini, baik melawan musuh dalam diri kita sendiri, hawa nafsu tadi, maupun musuh dari luar. Apa sekarang ini? Yang nyata dari luar sekarang ini, yang mewabah ini apa nih? Corona. 2 musuh yang kita hadap sejak puasa yang lalu sampai sekarang ini. Kalau kita wafat menghadapi 2 musuh itu, kutiba, tercatat kita sebagai syahid, pahlawan kita, mati syahid kita. Jangan anggap enteng 2 musuh ini, apalagi corona dari tahun lalu tuh. Baca ini nih, amalkan ini 3 surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kul ini, amalkan. Saya dapat udah lama ini 3. Tapi ada tambahan nih, saya kasih ilmu nih, cuma-cuma saya kasih. Kode saya bayar. Sekarang saya kasih cuma-cuma nih. Saya dapat dari seorang dulu, Bung Karno dulu pernah dibuang ke Ende dulu. Bung Karno 4 tahun di Ende 34 sampai 38. Saya dapat langsung dari guru yang mengajarkan ilmu kepada Bung Karno. Ada 4 yang harus kita baca, 3 surah dan 1 ayat. 1 baca Al-Fatihah, jangan lupa. Ibu-ibu baca Al-Fatihah, bapak-bapak baca Al-Fatihah, anak-anak juga. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga ini nih, tuh, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang keempat yang di tengah ini apa itu? Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kelima ujung sana, Qul a'udzu birabbin nas. 4 ini kita baca, tapi ada kaifiatnya, caranya, nggak asal baca. Mau dikasih kaifiat nggak? Caranya, ilmu itu Al-Fatihah walaupun kita baca sama, satu dan yang satu nggak akan sama, akan berbeda. Dia baca pakai kaifiat, yang kita yang baca polos saja nggak akan mungkin sama. Yang ringan aja baca kaifiat. Membaca 4 yang tadi Al-Fatihah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, anak-anak. Al-Fatihah 1 kali, Kursi 1 kali, ini nih Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, sambil tahan napas. Sambil tahan napas. Maaf, murid saya itu banyak di komplek ini nih. Selapa dulu kan skopol dulu kan, terus ganti selapa tahun 70. Banyak murid-murid saya itu udah ada yang udah pensiun, banyak pensiun udah nggak ada di situ, tinggal seberapa aja. Saya aja ini alhamdulillah, ini saya dapat dari seorang guru spiritual dari Bung Karno yang mengajarkan Bung Karno 4 itu, 5 itu. Baca ini, penangkal sihir sekaligus ini. Dari saya itu orang jago-jago sihir. Mau tahu nggak apa yang dibaca oleh tukang sihir?
yang sampai perempuan nggak bisa dibacok, tahu nggak? Surat ini nih, Al-Ikhlas yang dibaca, tapi dibolak dari bawah dibaca naik ke atas. Yang jago kebal di RSA itu menghadap orang Islam takut dia. Yang dia baca ini surah Al-Ikhlas, dibaca nggak mempan. Tapi ketika berhadapan dengan kita, ketemu dengan kita, dia nggak mau, dia takut. Jadi ada kaifiahnya. Baca yang 5 tadi, Al-Fatihah, itu kaifiah dulu. Al-Fatihah 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini pengobatan untuk corona ini nih. Baca. Kapan waktunya? Di 3 waktu. 3 waktu. 1, ketika bangun pagi, habis sholat subuh baca ini sampai tahan napas. Yang kedua habis maghrib, baca itu sampai tahan napas. Yang ketiga mau tidur, baca itu. Jika mau tidur baca. Ini malam ini saya nggak menceramah apa, bagi ilmu aja. Mumpun bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah. Ya, mudah-mudahan barokah Ramadan ini dengan ilmu saya berikan ini ketemu, insya Allah. Ini baca, ini ilmu benar-benar ini baca untuk paling tidak penangkal penyakit corona. Kenapa? 2 surat terakhir terutama tadi, Al-Falaq, An-Nas itu penangkal sakit panas. Kalau corona kan panas tinggi dia, panas. Bacalah itu. Ya. Di 3 waktu tadi, bangun pagi, mau tidur, dan maghrib, habis maghrib. Ada lagi sebetulnya mau keluar rumah nih, saya nggak sampai ke saat ini terlalu mahal. Ya mau keluar rumah, terlalu mahal ini, benar. Itu luar biasa itu. Jadi baca sambil tahan apa, supaya apa yang kita baca itu serap ke dalam diri kita. Jangan keluar. Kalau keluar orang lain yang dapat, masuk lagi ke dalam kita. Maka kunci ilmu itu pertama tahan napas, baca itu. Apapun yang kita baca juga. Tapi kalau kuat nggak ini kira-kira nih? Al-Falaq, Al-Ikhlas mah gampang, pendek kan? Ini Al-Falaq, An-Nas kuat nggak? Baca sekali sampai tahan napas. Satu kali baca 1 napas. Kuat, ibu-ibu kuat. Ya. Kalau nggak kuat dipatok. Umpamanya berapa ayat sekali, napas, tahan lagi baca. Ini ilmu untuk mengobati apa tadi? Corona, panas. Sihir nanti aja dulu, yang penting untuk corona ini, ya, biar cepat berangkat, supaya soft kita ini rapat lagi ini. Jangan kayak gini terus sampai kapan ini? Sebab hikmah dari rapatnya soft itu beda dengan berjarak. Taruh orang bilangnya setan lewat, itu kan hikmah itu. Ya. Dampak dari itu memang setan jalan. Tapi sebetulnya yang terutama daripada perintah Nabi untuk mendapatkan soft itu, ini supaya kita bersambung nih satu ini. Ilmu terbagikan, transferkan kepada satunya lain. Maka 27 derajat itu karena itu saring menyenggol, kena. Kalau begini dapat nggak 27? Dapat nggak 27 ini yang jarak begini? Mudah-mudahan dapat, insya Allah. Mudah-mudahan, kita doa mudah-mudahan dapat. Ya. Karena ini kan bukan kesalahan kita, ya kan? Bukan kesalahan kita nih. Saya yakin bukan kesalahan pengurus masjid, bukan kesalahan kita. Memang ketentuan dari luar seperti itu. Kita ikut saja, yang salah mereka. Ya. Tapi hikmah dari senggolnya kita ketika sholat berjamaah itu, kata Nabi itu, sudul kholal, rapatkan ini, nempel ini, supaya pahala 27 itu tertransfer semua nih, kebagian berapa orang di saf depan, saf belakangnya. Jadi perbanyaklah zikir tadi itu, yang pertama. Yang kedua, zikir yang sering kita ucapkan. Al-Quran merupakan obat, baca inilah minimal ini. Tapi yang ini terus sampai habis Ramadan. 5 surat itu yang dibaca terus. Salah lagi saya. Baca Al-Quran keseluruhan. Hanya di antara surah dan ayat Al-Quran itu mengandung obat, dalam makna obat yang sebenarnya maupun obat lima fis sudur, mengobati hati. Karena Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman senantiasa melafazkan, membaca Al-Quran, berzikir-zikir yang lain itu akan menenteramkan hati. Kalau hati tenteram, bahagia, insya Allah penyakit jauh.
Kemudian ada zikir lagi yang sering kita baca bulan Ramadan ini, khususnya diajarkan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya sudah hafal semua, perbanyak baca itu. Maknanya luar biasa, kalau saya jelaskan enggak akan mungkin cukup ya. Yang kedua, ketika Siti Aisyah bertanya pada Nabi, zikir apa ya Rasul yang dibaca, yang paling baik kita baca pertengahan Ramadan ke atas? Nabi jawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni boleh. Itu saya sudah hafal kita semua dan sering baca Ramadan ini. Teruskan, pertahankan itu sampai akhir Ramadan. Dan kena zikir itu hanya di bulan Ramadan, kayak puasa aja dia. Ya, puasa kan cuma bulan Ramadan, puasa wajib ini maksudnya, fardu. Zikir itu juga datang pada saat bulan Ramadan juga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian saja, mudah-mudahan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.